Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Karena hal itulah yang dapat menambah semangat saya untuk terus upload video-video baru tentang pembahasan soal. Kali ini, mari kita bahas soal kompetensi pedagogik untuk guru semua bidang studi. Soal pertama, cermati pernyataan berikut. Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan guru untuk mencegah terjadinya tindakan amoral di kalangan siswa SMP, kecuali A. Guru menjelaskan dampak tindakan amoral bagi siswa, keluarga, dan masyarakat. B. Guru menanamkan nilai-nilai keagamaan yang melarang tindakan amoral. C. Guru terus menumbuhkan self-efficacy siswa. Atau D. Guru memberikan penjelasan pada siswa akibat dari tindakan amoral. Oke, yang tidak termasuk cara untuk mencegah terjadinya tindakan amoral adalah opsi C. Guru terus menumbuhkan self-efficacy siswa. Self-efficacy itu apa? Self-efficacy merupakan keyakinan individu dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Ada dua self-efficacy, yaitu self-efficacy tinggi dan self-efficacy rendah. Bagaimana dengan self-efficacy tinggi? Siswa yang memiliki self-efficacy tinggi akan langsung mengerjakan tugas meskipun tugas tersebut sulit. Mereka tidak memandang suatu tugas sebagai ancaman yang harus dihindari. Orang yang memiliki self-efficacy tinggi adalah orang yang berkinerja sangat baik. Sedangkan untuk self-efficacy rendah, siswa yang memiliki self-efficacy rendah ini akan menghindari tugas-tugas yang sulit karena tugas tersebut dipandang sebagai ancaman bagi mereka. Mereka memiliki aspirasi dan komitmen yang rendah dalam mencapai tujuan. Mereka cenderung sibuk memikirkan kekurangan-kekurangan diri mereka. Itu dia. Lanjut ke soal nomor 2. Cermati pernyataan berikut. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar adalah A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Atau D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. Oke, yang merupakan dasar rancangan program remedi adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Karena tujuan dari program remedial adalah agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sekurang-kurangnya sesuai dengan derajat ketuntasan minimum atau KKM. Oke, kita perlu mengenali yang namanya prinsip pelaksanaan remedial. Prinsip pelaksanaan remedial yang pertama, adaptif. Setiap peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran remedial harus mengakomodasikan perbedaan individual peserta didik. Kemudian, prinsip yang kedua adalah interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Jika dijumpai adanya peserta didik yang mengalami kesulitan, segera diberi bantuan. Prinsip pelaksanaan remedial yang ketiga adalah fleksibilitas. Sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran remedial,
perlu digunakan metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian, prinsip yang keempat adalah pemberian umpan balik sesegera mungkin. Nah, umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan segera mungkin. Umpan balik dapat bersifat korektif maupun konfirmatif. Dengan sesegera mungkin memberikan umpan balik dapat dihindari kekeliruan belajar yang berlarut yang dialami peserta didik. Kemudian, prinsip yang kelima adalah kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian layanan. Program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan suatu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Itu dia prinsip pelaksanaan remedial. Lanjut ke soal berikutnya. Cermati pernyataan berikut. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains, C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi, atau D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Yang tidak termasuk fungsi utama teknologi informasi dan komunikasi adalah D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Lanjut ke soal nomor 4. Cermati pernyataan berikut. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, atau D. Tes hasil belajar. Jawabannya adalah opsi A. Pedoman observasi. Pedoman observasi ini pedoman untuk melakukan pengamatan. Sedangkan kuesioner ini sering juga kita sebut sebagai angket. Kuesioner merupakan sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi atau dijawab oleh responden atau orang yang akan diukur. Hal yang didapatkan melalui kuesioner adalah kita dapat mengetahui keadaan atau data pribadi seseorang, pengalaman, pengetahuan, dan lain sebagainya yang kita peroleh dari responden. Kemudian untuk pedoman wawancara ini berupa daftar pertanyaan. Sedangkan tes hasil belajar ini berupa tes pengetahuan dan mungkin juga keterampilan. Lanjut ke soal nomor 5. Cermati pernyataan berikut. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, atau D. Summing up. Jawabannya adalah A. Keeping track. Sedangkan untuk opsi B. Checking up ini adalah prinsip penilaian yang harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan finding out ini penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk prinsip summing up ini, penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Itu dia. Lanjut ke soal nomor 6. Cermati pernyataan berikut. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak akan mau disuapi orang lain. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan, yang dikenal dalam teori A. Classical conditioning dari Pavlov,
B. Connectionism dari Thorndike, C. Behaviorisme dari Watson, atau D. Operant conditioning dari Skinner? Jawabannya adalah opsi A. Classical conditioning dari Pavlov. Oke, ada 3 parameter yang diperkenalkan Pavlov melalui teori classical conditioning, yaitu reinforcement atau penguatan, extinction atau penghilangan, dan spontaneous recovery atau pengembalian spontan. Untuk materi tentang connectionism dari Thorndike dan lain-lain, sudah saya bahas pada video sebelumnya. Silahkan klik saja tombol di atas. Nanti sahabat sekalian akan diarahkan pada video yang saya maksud. Lanjut ke soal nomor 7. Cermati pernyataan berikut. Yang dimaksud dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk A. Menjawab pertanyaan, B. Memecahkan masalah, C. Mengembangkan diri, atau D. Mengerjakan tugas. Jawabannya adalah B. Memecahkan masalah. Karena dengan sejumlah kemampuannya itu, maka anak dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan konteksnya. Lanjut ke soal nomor 8. Cermati pernyataan berikut. Pernyataan terkait penilaian autentik di bawah ini benar, kecuali A. Menilai kesiapan, proses, dan hasil belajar peserta didik secara utuh. B. Holistik atau kompetensi utuh, merefleksikan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. C. Relevan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam pembelajaran. Atau D. Hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik. Oke, yang tidak terkait penilaian autentik adalah opsi D. Hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik. Lanjut ke soal nomor 9. Cermati pernyataan berikut. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan. Kurikulum yang lahir tahun 2004 disebut juga dengan A. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, B. Kurikulum rencana pendidikan, C. Kurikulum rencana pelajaran terurai, atau D. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Jawabannya adalah opsi A. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK ini adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Sedangkan untuk kurikulum rencana pendidikan, ini kurikulum yang lahir pada tahun 1964. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk kurikulum rencana pelajaran terurai, ini adalah kurikulum yang lahir pada tahun 1952. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai, sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Sedangkan untuk kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, ini lahir pada tahun 2006. Dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran,
Sebenarnya tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Itu dia sekilas tentang kurikulum di Indonesia. Lanjut soal nomor 10. Cermati pernyataan berikut. Pengetahuan siswa tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya disebut A. Pengetahuan metakognitif, B. Pengetahuan prosedural, C. Pengetahuan konseptual, atau D. Pengetahuan faktual. Kata kuncinya di sini ya, tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Ini pasti jawabannya adalah A. Pengetahuan metakognitif. Sedangkan untuk pengetahuan prosedural ini adalah langkah-langkah melakukan sesuatu, ya, namanya juga prosedur. Contohnya, kegiatan menulis teks deskripsi ini pasti membutuhkan pengetahuan prosedural untuk melakukannya. Kemudian untuk pengetahuan konseptual ini berkaitan dengan konsep. Contohnya, kegiatan menjelaskan proses pembentukan kata. Hal ini memerlukan pengetahuan konseptual tentang proses pembentukan kata atau morfologis, ya. Kalau sudah tahu konsepnya, sudah paham konsepnya, pasti dapat menjelaskan proses pembentukan kata tersebut. Sedangkan untuk pengetahuan faktual ini berkaitan dengan fakta atau kenyataan. Contohnya, menyebutkan fenomena penggunaan ragam bahasa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Misalnya pada kehidupan sehari-hari sering kita dengarkan ada ragam bahasa santai, ragam bahasa resmi, dan sebagainya. Oke, itu dia pembahasan kita pada kali ini. Jika ada kekeliruan yang saya sampaikan, silakan Bapak, Ibu, sahabat semua cantumkan saja pada kolom komentar agar kita dapat berdiskusi bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat belajar dan berjuang, semoga sukses menjadi ASN tahun ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.